Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dan rekan saya Elin. Yang terhormat Ibu Sri Rizky Artini, Sarjana Teknik, Magister of Engineering, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen beserta teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara sidang kami pada pagi hari ini. Jumat 3 Desember 2021, izinkan saya dan rekan saya Elin untuk mempresentasikan hasil kerja praktek kami yang berjudul Teknik Pelaksanaan Lapis Perkerasan ACWC pada proyek Rehabilitasi Jalan Batu Raja, Simpang Martapura. Latar belakang. Jika dilihat dari peta administrasi Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 15 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Gambar ini merupakan peta lokasi kegiatan pada titik A, yaitu menunjukkan Jalan Batu Raja, dan titik B menunjukkan Jalan Simpang Martapura. Dan gambar yang ketiga ini merupakan lokasi titik pengaspalan pada lokasi titik pengaspalan pada proyek rehabilitasi Jalan Batu Raja Simpang Martapura. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan mutu jalan dengan memperbaiki kerusakan pada perkerasan jalan yang lama. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas bagi sarana transportasi. Dan yang ketiga yaitu memperlancar arus distribusi yang ada. Manfaat yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan konstruksi beserta berbagai aspeknya melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Yang kedua, dapat menjelaskan secara rinci dalam mengenai proses yang terjadi dalam suatu proyek. Yang ketiga yaitu mendapatkan pengalaman bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Dasar teori. Menurut PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan memiliki beberapa macam bagian ruangan jalan. Yang pertama, ruang manfaat jalan. Remaja adalah suatu area atau ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Yang kedua, ruang milik jalan. Rumija adalah terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan. Yang ketiga, ruang pengawasan jalan. Ruasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar milik jalan, yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi. Susunan lapisan perkerasan lentur fleksibel pavement. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Adapun susunan lapisan perkerasan lentur, yang pertama yaitu lapisan tanah dasar, yang kedua lapisan pondasi bawah, yang ketiga lapisan pondasi atas, dan yang terakhir itu lapisan permukaan. 1. Lapisan tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau tanah galian atau tanah timbunan yang telah dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Yang kedua, lapisan pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan lapisan pondasi atas. Yang ketiga, lapisan pondasi atas adalah lapisan perkerasan
yang terletak di antara lapisan fondasi bawah dan lapisan permukaan. Dan yang terakhir yaitu lapisan permukaan adalah lapisan yang terletak paling atas yang berfungsi sebagai perkerasan penahan beban roda, lapis kedap air, lapis aus, dan lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Pembahasan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada laporan kerja praktek ini, kami akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan lapis perkerasan ACWC pada proyek rehabilitasi Jalan Batu Raja Simpang Martapura. Adapun diagram alir dari pembahasan ini adalah yang pertama yaitu persiapan material, yang kedua persiapan alat, yang ketiga pengangkutan campuran, yang keempat tekot, yang kelima penghamparan, yang keenam pemadatan awal, yang ketujuh pemadatan akhir, dan yang kedelapan adalah finishing. Baiklah, pada persiapan material dapat dilihat pada slide berikut ini. Persiapan material. Dalam setiap pembangunan suatu proyek, material atau bahan merupakan hal yang sangat penting karena proyek tidak dapat terrealisasi tanpa adanya material. Material juga menentukan kekuatan dari suatu bangunan atau konstruksi. Material-material tersebut harus disimpan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya sehingga mutu dan kekuatan bahan tetap terjaga dengan baik. Persiapan material yang pertama yaitu kolbin. Kolbin memiliki 4 buah bak penampung yang mana terdiri dari agregat kasar, agregat halus, agregat sedang, dan abu batu. Yang selanjutnya ada pengering atau dryer. Adalah tempat pengeringan agregat setelah dari kolbin. Pada gambar selanjutnya yaitu ada hot screen. Hot screen adalah bagian yang memisahkan agregat berdasarkan ukuran dan fraksinya, lalu dimasukkan ke dalam bin panas. Masing-masing agregat dari bin panas ditimbang sesuai dengan porsi yang diinginkan. Selanjutnya dicampur kering ke dalam pencampur. Aspal dengan jumlah terkontrol ditimbang setelah pencampuran kering. Selanjutnya, setelah semua material telah siap dan telah ditimbang sesuai dengan DMF atau Design Mix Formula, material-material tersebut dimasukkan ke dalam pencampur atau mixer. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada gambar D berikut ini. Campuran aspal dituangkan ke dalam truk dengan kapasitas 8-10 ton. Yang selanjutnya adalah persiapan alat. Peralatan merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan proyek. Persiapan alat yang pertama yaitu aspal sprayer. Aspal sprayer ditarik menggunakan dump truck. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk menyemprotkan cairan aspal panas atau cairan perekat ke permukaan jalan yang akan dibangun. Persiapan alat selanjutnya yaitu aspal finisher. Aspal finisher berfungsi sebagai alat untuk menghamparkan campuran aspal pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Persiapan alat yang selanjutnya adalah tandem roller. Alat ini berfungsi untuk penggilasan atau pemadatan aspal. Alat ini memberikan lintasan yang sama pada masing-masing rodanya dan beratnya antara 6-8 ton. Dan persiapan alat yang selanjutnya adalah PTR. Pada proyek ini menggunakan 1 unit PTR dengan jumlah roda 9 buah dengan konfigurasi 4 buah roda depan dan 5 buah roda belakang. Penggunaan alat ini umumnya untuk mendapatkan permukaan akhir yang halus dan rata. Yang selanjutnya ada pengangkutan campuran. Campuran aspal diambil dari AMP lalu dibawa ke lokasi penghamparan. Campuran aspal diangkut oleh dump truck yang bersih dengan dinding bak tertutup. Yang selanjutnya adalah proses penyemprotan take-out. Take-out adalah lapis perekat yang diletakkan di atas lapis beraspal lama atau lapis beton semen. Pada proyek ini, take-out digunakan di atas lapis beraspal lama. Take-out berfungsi untuk memberikan daya ikat antara lapis lama dengan lapisan baru. Alat yang digunakan untuk menyemprotkan take-out adalah aspal sprayer. Sebelum take-out disemprotkan, pastikan aspal lama telah kering dan bersih. Permukaan yang telah dilapisi take-out tidak boleh dilintasi oleh kendaraan sebelum dilapisi kembali dengan lapis perkerasan aspal. Yang selanjutnya ada penghamparan. Penghamparan dilakukan dengan menggunakan mesin yaitu aspal finisher. Sebelum penghamparan dimulai, alat terlebih dahulu dipanaskan dan disetel.
lebar rata yang disesuaikan dengan tebal lapisan dan lebar lapisan ACWC dilakukan sebelum alat beroperasi untuk penghamparan, di mana tebal ACWC adalah 4 cm. Asal finisher menunggu campuran aspal yang telah dipindahkan dari dump truck ke dalam bak penampung yang berada di bagian depan aspal finisher. Untuk pemindahan campuran aspal di lapangan dapat dilihat pada gambar A. Pada gambar A yang menunjukkan campuran aspal dituangkan ke dalam aspal finisher. Proses penghamparan dapat dimulai setelah semua pekerja siap pada posisi dan tugasnya masing-masing, dan setelah semua campuran aspal lapis ACWC berada pada bak penampung. Aspal finisher mulai bergerak dan diikuti oleh dump truck yang mempertahankan posisi agar bak muatan tetap berhimpitan dengan muka bak penampung, sehingga campuran aspal yang turun ke permukaan jalan terisi kembali oleh campuran aspal yang turun dari bak dump truck. Campuran aspal yang telah dihamparkan masih ada yang tidak rata, sehingga perlu diratakan dengan menggunakan alat bantu manual yang dioperasikan oleh tenaga manusia. Untuk mengetahui ketebalan gembur aspal, digunakan stik pengukur yang dilakukan dengan cara menusuk-nusuk bagian permukaan aspal baru dihamparkan sampai menyentuh permukaan aspal lama. Proses penghamparan lapisan ACWC ini dilakukan sampai semua campuran pada bak muatan habis, untuk kemudian dilanjutkan pengisian oleh dump truck berikutnya. Lapis perkerasan ACWC ini dilakukan satu lapis dengan ketebalan 4 cm. Yang selanjutnya adalah pemadatan awal. Pemadatan awal dapat kita lihat pada slide berikut ini. Proses pemadatan awal dilakukan dengan menggunakan tandem roller dengan berat 6-8 ton. Pemadatan awal ini berfungsi untuk meratakan permukaan roda pada saat pemadatan harus dalam keadaan basah, agar hamparan aspal tidak melekat pada roda saat pemadatan berlangsung. Pemadatan ini dilakukan sebanyak 4 kali pasti. Yang selanjutnya adalah pemadatan akhir. Pemadatan akhir dilakukan dengan menggunakan alat penggilas ban karet, yaitu PTR, dengan berat 6-8 ton dengan suhu 90 derajat sampai 110 derajat Celcius dan sebanyak 12 kali passing. Pada ban PTR harus dalam keadaan basah agar aspal tidak melekat pada ban. Oleh karena itu, ban pada alat ini adalah ban karet, maka digunakan minyak atau air. Yang selanjutnya adalah finishing. Proses pemadatan akhir, aspal disiram dengan air untuk menurunkan suhu agar jalan dapat digunakan kembali oleh pengguna jalan. Dari pemaparan kami tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama adalah tebal lapisan ACWC pada proyek rehabilitasi Jalan Batu Raja Simpang Martapura adalah 4 cm. Yang kedua, jarak tempuh pengangkutan campuran aspal dari AMP menuju lokasi penghamparan sejauh kurang lebih 40 km. Dan kesimpulan yang ketiga, pemadatan awal menggunakan alat tandem roller dengan berat 6-8 ton dengan passing sebanyak 4 kali passing. Kesimpulan yang terakhir, pemadatan akhir dengan menggunakan alat penggilas ban karet, yaitu PTR, dengan berat 6-8 ton dan suhu 90-110 derajat Celcius dan berlangsung sebanyak 12 kali passing. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama, berdasarkan pengalaman di lapangan selama mengikuti kerja praktek, diharapkan sebelum melakukan kerja praktek harus memahami terlebih dahulu materi serta mencari referensi terlebih dahulu tentang teori pekerjaan yang akan ditinjau agar kita memiliki referensi. Saran yang kedua, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak dalam proyek sangat diperlukan agar dapat mencapai target mutu dan waktu pekerjaan yang optimal. Saran yang terakhir adalah utamakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Elin dan rekan saya Dewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.